Shalom Aleichem, damai sejahtera. Bolehkah menyebut nama Sang Pencipta itu dengan gelarnya? Saudara-saudara, di sini saya mau mengatakan kepada umat Nasrani, Kristen, dan Katolik dimanapun berada saat ini bahwa kita boleh menyebut nama Sang Pencipta itu dengan gelarnya. Jadi kita boleh menyebut nama Sang Pencipta itu dengan Tuhan, dengan Elohim, dengan Bapa. Dan kalau orang Inggris menyebutnya dengan Lord dan God. Kita boleh saja menyebut nama gelar Tuhan atau nama jabatan Tuhan. Tetapi saudara-saudara, yang harus kita ingat, yang kita maksud Tuhan di sini adalah Yahweh. Yang kita maksud God dan Lord di sini adalah Yahweh. Dan yang kita maksud Elohim dan Bapa di sini adalah Yahweh. Jangan maksud Tuhan Elohim God Lord ini dengan Allah atau nama sesembahan yang lain, itu salah. Sekian, sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Perbedaan tempat kelahiran Isa dan Yesua. Saudara-saudara, tempat kelahiran Isa dan Yesua itu berbeda. Kalau di Islam, Isa lahir di bawah pohon kurma. Dapat dibaca di dalam Quran surat 19 Maryam ayat 23. Dan Isa itu dilahirkan oleh perawan Maryam, anaknya Imron, saudaranya Harun. Dapat dibaca di Quran surat 66 At-Tamrin ayat 12. Sedangkan saudara-saudara, Yesua Hamasya itu lahir di Migdal Eder, kandang domba. Dapat kita baca di Lukas 2 ayat 7. Dan Yesua Hamasya itu lahir oleh perawan Maria, anaknya Eli. Dapat kita baca di Lukas 3 ayat 23. Itulah perbedaan tempat kelahiran Isa dan Yesua. Sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Yesua Hamasya, penyambung lidah Elohim. Saudara-saudara dimanapun berada saat ini, Yesua Hamasya itu penyambung lidah Elohim atau penyambung lidah Tuhan. Jadi saudara-saudara, karena Yesua Hamasya itu penyambung lidah Elohim atau penyambung lidah Tuhan, jadi Yesua juga itu disebut dengan Nabi, saudara-saudara, karena penyambung lidah Elohim. Dan saudara-saudara, di kitab suci kita dapat kita baca bahwa Yesus itu penyambung lidah Tuhan atau Elohim. Dapat kita baca di Yohanan 15 ayat 5 dan Lukas 4 ayat 43. Dan saudara-saudara, masih banyak lagi ayat-ayat yang mengatakan bahwa Yesus Hamasya itu penyambung lidah Elohim atau penyambung lidah Tuhan. Dan sekian, sampai jumpa. Bapak Yahweh memberkati kita semua dimanapun kita berada. Sekian. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Cara melawan iblis atau setan. Saudara-saudara, cara melawan iblis atau setan itu adalah kita tidak boleh takut sama iblis atau setan, saudara-saudara. Kita harus berani melawan setan atau iblis tersebut. Karena kalau kita takut sama setan atau iblis, maka setan itu atau iblis itu tidak akan menjauh daripada kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, supaya setan itu jauh dari kita adalah kita harus mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita harus mempunyai hubungan baik dengan Bapa Yahweh di dalam nama Yesus Hamasya. Karena kalau hubungan kita tidak baik dengan Tuhan kita Bapa Yahweh dan tidak percaya pada Yesus Hamasya, maka setan atau iblis itu tidak akan bisa menjauh daripada kita. Itulah dua tips supaya Anda bisa melawan iblis atau setan. Sekian, sampai jumpa. Bapak Yahweh memberkati. Sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Bunyi 1 Petrus 5, 8 dan 9. Bunyi 1 Petrus 5, 8 dan 9 berbunyi, sadar dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, supaya setan gemetar dan takut pada Anda. Milikilah iman yang teguh. Itulah saudara-saudara 1 Petrus 5, 8 dan 9. Dan saudara-saudara harus miliki iman yang teguh. Dan saudara-saudara, iman sebesar biji sesawi saja bisa membuat setan takut dan gemetar. Sekian saudara-saudara, sampai jumpa. Bapak Yahweh memberkati saudara-saudara dimanapun berada saat ini. Sampai jumpa.
Shalom Aleichem, damai sejahtera. Berhala menurut versi Islam. Saudara-saudara dimanapun berada saat ini, berhala menurut versi Islam atau kepercayaan Islam adalah apapun yang disembah selain Allah itu namanya berhala. Itulah berhala menurut versi Islam, saudara-saudara. Jadi kalau selain Allah itu, selain nama Allah itu, semuanya itu, nama-nama yang lain itu adalah berhala, saudara-saudara, menurut versi Islam, menurut Al-Quran. Lain lagi dengan versi Nasrani, Kristen, dan Katolik. Kalau menurut versi Nasrani, Kristen, dan Katolik, apapun yang disembah selain Yahweh adalah berhala. Jadi itu menurut versi Nasrani, Kristen, dan Katolik. Jadi versi berhala menurut Nasrani dan Islam itu berbeda. Sekian, sampai jumpa, Bapak yang memberkati. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Apapun yang disembah selain Yahweh itu berhala. Saudara-saudara, apapun yang disembah selain Yahweh itu namanya berhala. Itu versi umat Nasrani, Kristen, dan Katolik. Jadi versi kita umat Nasrani, Kristen, dan Katolik adalah apapun yang disembah selain Yahweh itu adalah berhala, saudara-saudara. Itu menurut versi kita umat Nasrani, Kristen, dan Katolik. Dan saudara-saudara, menurut versi Islam lain lagi. Kalau versi Islam, apapun yang disembah selain Allah itu namanya berhala. Jadi versi kita umat Nasrani, Kristen, dan Katolik dengan versi umat Islam itu berbeda, saudara-saudara. Dan marilah kita berjalan di jalur kita masing-masing. Sekian, sampai jumpa, Bapak yang memberkati saudara-saudara dimanapun berada saat ini. Haleluya, amin.